Halo pecinta matematika, ketemu lagi dengan saya Nadia Kasini. Di video kita kali ini, kita bakalan ngebahas tentang kaidah pencacahan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kaidah pencacahan? Ayo kita lihat. Kaidah pencacahan atau counting rules merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Ada beberapa metode dalam kaidah pencacahan, di antaranya perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, di sini saya udah punya contoh nih. Misalnya, ada anak perempuan yang pengen pergi. Sementara untuk pergi, dia cuma punya baju 3 kemeja dan 2 celana panjang. Kira-kira berapa banyaknya pasangan warna kemeja dan celana yang bisa dibuat dari 3 kemeja dan 2 celana yang dia punya? Sekarang kita lihat. Kalau misalnya kita lihat dulu kemeja yang biru. Kemeja yang biru bisa pakai celana yang hitam. Kemeja yang merah juga bisa pakai celana yang hitam. Kaos yang kuning juga bisa pakai celana yang hitam. Tapi celana yang dia punya itu bukan cuma hitam. Ada satu lagi yang warna pink. Nah, kita coba. Ternyata kemeja yang biru juga bagus pakai warna pink. Yang warna merah juga bagus pakai celana yang pink. Dan satu lagi, yang warna kuning juga ternyata bagus pakai warna pink. Berarti kalau kita lihat dari sini, ada berapa pasangan warna kemeja dan celana yang bisa dibikin dari 3 kemeja dan 2 celana yang dia punya? Ternyata ada 6. Nah, kalau cuma sedikit, kita bisa ngitung dengan cara seperti ini. Tapi kalau pilihannya banyak, kita nggak bisa ngitung kayak gini. Nah, itu sebabnya kita harus tahu aturan tentang pencacahan. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita kelompokkan. Kelompok yang pertama, misalnya, ini kelompok kemeja. Kelompok kemeja, dia ada 3 kan? Berarti K1, K2, dan K3. Terdiri dari 3 baju. Berikutnya, yang celana, kita jadikan kelompok celana. Berarti C. C1 dan C2. Berarti dia ada 2. Nah, kalau kita akan menghitung berapa banyaknya pasangan warna kemeja dan celana yang dibuat dengan menggunakan aturan pencacahan, berarti ini A K kali A C. AK-nya berarti 3 kan? Kemejanya ada 3. Kemudian kali celananya ada 2. Nah, berarti banyaknya kemungkinan adalah 6. Sama kan? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah, sekarang kita lanjut. Berikutnya, selain kita mengetahui tentang perkalian, kita juga harus tahu faktorial. Faktorial adalah perkalian bilangan terurut. Simbol dari faktorial adalah tanda seru atau yang dibaca faktorial, di mana 1 yang ada tanda serunya itu dibaca sebagai 1 faktorial, sama dengan 1. Dan 0 faktorial juga sama dengan 1. Nah, ini rumus umum dari faktorial. Kalau kita lihat kayak gini, bingung ya? Nah, gini contohnya nih. Kalau misalnya kita punya 3 faktorial, berarti 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 faktorial sama dengan 6. Karena 1 faktorial itu sama dengan 1, dan semua yang dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, berarti 1 bisa kita abaikan. Sekarang contoh lain. Kalau misalnya kita punya 4 faktorial. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu kan? 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24. Berarti 4 faktorial hasilnya 24.
Dah, tapi yang kita temuin itu biasanya nggak selalu sederhana kayak gini. Nah, gimana kalau misalnya kita ketemu dengan bentuk pecahan? Bentuk pecahan misalnya 5 faktorial per 3 faktorial. 5 faktorial berarti kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 3 faktorial ini 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1 yang di bawah, ini sama dengan 1. Berarti yang tersisa di sini tinggal 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, supaya gampang, kalau misalnya kita ketemu dengan bentuk seperti ini bisa kita langsung dikerjakan. 5 faktorial dibagi 3 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Coret-coret 5 kali 4, 20. Isinya sama kan? Nah, itu yang disebut faktorial. Lanjut ya. Faktorial ini digunakan sebagai bagian penyelesaian dari permutasi dan kombinasi. Berarti sekarang kita masuk ke bagian itu. Nah, kita masuk ke bagian yang disebut permutasi. Permutasi adalah susunan unsur berbeda yang dibentuk dari n unsur atau sebagian unsur. Permutasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Ada beberapa rumus permutasi yang perlu diingat untuk memudahkan kita belajar. Nah, ini nih. Jadi jenis permutasi itu dibedakan jadi 5 macam. Yang pertama, permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Sedangkan yang kedua, permutasi n elemen. Tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen dengan r lebih kecil dari n. Yang ketiga, permutasi dari n unsur yang mengandung p, q, r unsur yang sama. Yang keempat, permutasi siklis. Dan yang kelima, permutasi berulang dari n unsur. Tipe permutasi terdiri dari k unsur. Berikutnya, kita lihat contoh soal permutasi. Nah, di sini soalnya, berapa banyaknya cara yang dapat disusun dari perwakilan kelas yang terdiri atas 12 orang untuk jabatan ketua OSIS, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, permasalahan ini merupakan R unsur dari N unsur yang berbeda atau dinotasikan P, N, R. Nah, kalau permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, berarti kita pakai rumusnya P, N, R sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Terus N-nya yang mana? Nah, N-nya di sini 12. Perwakilan kelas semuanya ada 12 orang. Dan R ini jabatannya. Berarti ketua OSIS, wakil, sekretaris, bendahara. R-nya berarti ada 4. Dah, kalau kita udah tahu N-nya 12 dan R-nya 4, tinggal kita masukkan ke sini. Berarti 12 faktorial per 12 dikurangi 4 faktorial. Nah, supaya gampang hitungnya, kita lihat dulu deh. 12 dikurangi 4 itu berapa sih? 12 dikurangi 4 ternyata 8 kan? Berarti di sini sama dengan 12 faktorial per 8 faktorial. Ini sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial. Coret, coret. 8 faktorial dibagi 8 faktorial sama dengan 1. Berarti yang tersisa tinggal 12 kali 11 kali 10 kali 9. Ini hasilnya adalah 11.880. Dah, sekarang lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya, kita harus menentukan banyak susunan huruf yang dibentuk dari kata matematika. Nah, kata matematika ini terdiri dari berapa huruf sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia terdiri dari 10 huruf. Berarti N-nya di sini sama dengan 10.
Nah, terus kalau kita lihat di sini ada pengulangan. Yang pertama, M. M diulang sebanyak 2 kali. Kemudian A diulang sebanyak 3 kali. Dan T diulang sebanyak 2 kali. Berarti ini menggunakan aturan permutasi pengulangan unsur, di mana ada unsur yang sama. Nah, berarti untuk cari berapa banyak susunannya, ini P 10, 2,3,2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial itu kan sama dengan 2 kali 1, berarti 2 ya. 2 kali 3 faktorial kali 2. Nah, 3 faktorial kita bagi dengan 3 faktorial ini. 2 kali 2 sama dengan 4. Bisa kita coret juga dengan ini. Berarti yang tersisa tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Maka banyaknya susunan huruf yang berbeda yang bisa dibentuk dari kata matematika adalah 151.200. Dah, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya, jika ada 4 orang yang akan duduk secara melingkar, berapa banyak urutan siklik yang mungkin terjadi? Nah, di sini clue-nya udah ada ya. Mereka duduknya secara melingkar. Berarti kemungkinan pertama, misalnya ini, posisinya A, B, C, D. Kemungkinan kedua, A sama B bisa aja tetap, CD-nya yang berubah. Kemungkinan ketiga, nah, yang B kedudukannya diganti sama C. Berarti A, C, B, D. Berikutnya, kemungkinan yang keempat, C-nya tetap, tapi BD-nya tukar tempat. Berikutnya, AD, BC. Berikutnya, AD, CB. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa dibuat oleh 4 orang ini. Atau kalau kita tulis, bukan digambar, misalnya ABCD. Posisi yang pertama ABCD. Kemudian yang kedua, misalnya ABDC. Dah, ini B-nya kedua. Sekarang kalau misalnya yang keduanya C, berarti AC, DB. Salah. AC, DB. Atau AC, BD. Nah, berikutnya. D yang kedua. Berarti AD, CB, atau AD, BC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kemungkinan. Nah, tapi kan nggak selamanya yang kita hitung itu hanya 4 orang yang duduk melingkar. Gimana kalau satu saat kita harus ngitung 20 orang yang duduk secara melingkar? Nggak mungkin dong sama kita dibikin kayak gini satu persatu. Nah, itu sebabnya mendingan kita pakai rumus. P siklis atau P lingkaran ini bisa kita cari dengan menggunakan aturan N dikurangi 1 faktorial. Sekarang kalau di sini yang duduknya hanya 4 orang berarti 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial berarti 3 kali 2. Maka banyaknya kemungkinan adalah 6. Gampang ya? Dah, sekarang kita lanjut. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas tentang permutasi, maka sekarang kita lanjutkan bahasan kita dengan kombinasi. Kombinasi itu merupakan sebuah cara menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Jadi perbedaannya dengan permutasi, kalau permutasi itu memperhatikan urutan, sementara kalau kombinasi dia tidak memperhatikan urutan. Misalkan, suatu himpunan memiliki anggota sejumlah N.
Maka pemilihan R buah anggota dinamakan kombinasi R dari N. Ditulis sebagai C dalam kurung N, R, di mana R lebih kecil atau sama dengan N. Nah, ini rumusnya. C N, R sama dengan N faktorial per N dikurangi R dalam kurung faktorial kali R faktorial. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya di sini gini. Jika ada 5 unsur huruf P, Q, R, S, T akan dibentuk kombinasi 2 huruf. Ada berapa buah kombinasinya? Nah, kalau dari 5 huruf ini misalnya dibikin jadi kombinasi 2 huruf. Misalnya kita bikin yang huruf pertamanya P. Kalau huruf pertamanya P, huruf keduanya yang memungkinkan berarti bisa Q, berarti PQ, bisa juga PR, bisa juga PS, bisa juga PT. Dah, nggak ada lagi. Nah, berikutnya. Kalau huruf pertamanya Q, berarti QR, QS, QT. Dah, bisa nggak QP? Nggak bisa, karena dia udah PQ. Berarti nggak bisa kita pakai QP. Nah, sekarang kita lihat kalau R. Berarti R yang memungkinkan itu dengan S. Dan R dengan T. Yang terakhir, S. Kemungkinannya hanya satu, dia cuma bisa sama T doang. Karena nggak ada huruf apa-apa lagi di belakangnya. Berarti berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kemungkinan. Ya, 10 kemungkinan kombinasinya. Nah, kalau kita cuma 5 huruf, dibikin kayak gini gampang. Gimana kalau kita punyanya 10 huruf yang harus kita gabungkan seperti ini? Gak mungkin dong kita tulis satu persatu kayak gini. Nah, itu sebabnya kita butuh menyelesaikannya dengan menggunakan aturan, yaitu aturan kombinasi. Di sini N-nya berarti 5. Banyaknya unsur ada 5 kan? Kemudian R-nya ada 2 kombinasinya. Berarti C 5,2 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 2 dalam kurung faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2. Coret 3 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 1. 5 kali 4 dibagi 2. Berarti 20 per 2 sama dengan 10. Sama kan sama ini? Dah, ini hasilnya. Udah selesai barusan kita ngebahas soalnya. Mudah-mudahan bisa ngebantu kalian belajar. Tetap semangat untuk belajar matematika. Dan jangan pernah menyerah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.